kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nah, teman-teman, sebelum Nyai mengupas tuntas sesuatu, Nyai akan memberikan sebuah lagu untuk Kang Mas Susilo Bambang Yudhoyono, sebuah lagu dari daerah Sumatera. Lamuk mei coa delapan pucuk ube labetunat coa delawan semulen tuwe jibawe oh hawe oh jibawe oh awe oh. Nah, ini lagu kesukaan Nyai. Nyai akan berikan kepada Kang Mas Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Nyai mau menyikapi tentang katanya kader Partai Demokrat itu lagi kesal, lagi panas sama Dewi Tanjung. Dia bilang katanya si Dewi Tanjung ini memfitnah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Katanya sih ya. Padahal Nyai itu kan bilang, Pak SBY, bagaimana kita bikin project lagu daripada uangnya itu untuk bayar pendemo. Lebih baik kan bikin lagu. Masa kader Demokrat tuh marah-marah? Panas. Ya, tapi ya Nyai sih jujur aja ya juga baru tahu ternyata kualitas mulut mereka tuh memang sampah banget ya. Ada beberapa tuh yang Nyai lihat dari berita-berita, tapi Nyai malas meladenin. Nanti kalau Nyai ladenin mereka ikut naik nih ratingnya ya kan, karena sejarah Nyai kan orang yang ngetop. Nah, lalu Nyai juga mau mengatakan, katanya Nyai itu dapat WA dari ketua bidang hukum DPP Demokrat bernama Andi Melambot. Katanya dia mengatakan kepada Nyai di WA, kepada Ibu Dewi Tanjung, saya Andi Melambot, ketua bidang hukum DPP Demokrat, saya meminta Ibu segera meminta maaf dan menarik kata-kata Ibu dalam waktu 24 jam. Kalau tidak, kami akan somasi. Lalu Nyai balas lagi, saya Dewi Tanjung tidak akan pernah meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Saya tidak akan pernah menarik kata-kata saya. Ya, karena saya membela bangsa dan negara saya dari manusia-manusia yang membuat kegaduhan di negeri ini, sehingga terganggu stabilitas keamanan negara. Nyai jawabnya begitu. Lalu nggak lama dia bilang, ya udahlah Bu, tarik deh kata-katanya, minta maaf. Hah? Nyai minta maaf? Emang lebaran, maaf-maafan? Ya enggak lah. Lalu Nyai bilang lagi, saya ini sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya harus dan wajib membela bangsa dan negara saya dari kelompok-kelompok perusuh, kelompok-kelompok atau manusia-manusia jahat yang mengganggu NKRI dan Pancasila. Ya, masalah benar atau tidaknya Susilo Bambang Yudhoyono atau Demokrat mendanai demo tersebut, ya Nyai sih masa bodoh. Tapi faktanya ada beberapa kadernya ya, seperti Marzuki Ali memberikan bantuan dana ya ke mahasiswa. Lalu juga ada satu lagi apa, Harisa Bayang di Jogja, dia turun orasi. Nah, lalu ini Nyai mau nanya dulu nih ya kepada kalian Demokrat ya. Ini katanya kan kalian tidak ada hubungannya dengan demo tersebut. Tapi kenapa ya AHY dan Benika Harman juga elit-elit Partai Demokrat nobar nonton bareng di sebuah ruangan, dan itu ada beberapa TV yang di hadapan mereka. Nih ya, lihat ya. Nih. Itu lihat TV-TV-nya. Nah, ini Benika Harman dan di ujung sana AHY. Bayangkan aja di tengah-tengah negaranya sedang kondisi tidak stabil alias kacau, elit Partai Demokrat nobar demo ya, dan ekspresi mukanya Benika Harman tuh kayak senang gitu loh, bukannya kayak sedih negaranya lagi rusuh gitu loh. Lalu di sini juga waktu tanggal 28 September kan Benika Harman dan Demokrat juga menyatakan dia ikut ya, Partai Demokrat mendukung RUU Ciptaker. Nih, masanya harus kasih dengar lagi sih supaya ingat gitu loh. Ya kan?
Supaya ingat, jangan beralih-alih, jangan oh saya nggak pernah bilang Demokrat itu tidak mendukung, menolak. Tapi faktanya Benika Harman waktu itu ada videonya loh. Masa harus ini sih, nggak usah kayak gitu-gitu banget lah. Kalau kalian memang mau cari muka kepada rakyat menjelang pilkada, jangan gitu-gitu amat gitu ya. Jangan gitu-gitu amat. Malu tau nggak? Jadilah orang yang betul-betul kalian tuh menjadi orang yang gentleman. Kalau iya, enggak gitu loh. Bentar, Nyai akan mencari kalau videonya sudah masuk di Twitter Nyai. Ya kan? Nyai sih jujur aja, mereka ini benar apa ininya juga urusan mereka lah ya, gitu loh. Karena bukannya apa-apa, gitu loh. Nanti aja itu, pusing Nyai nyarinya. Nah, lalu Nyai juga mau membahas masalah cuitannya Andi Arief. Andi Arief, kau tuh ngomong sadar apa enggak sih? Hah? Kau bilang kalau Demokrat dan PSB itu selalu dituduh mendanai, difitnah-fitnah mendanai demo kemarin. Nanti Pak SBY itu akan benar-benar turun demo. Turun sana, turun. Emang ada yang takut SBY turun? Ya enggak. Tuh Nyai harus bilang, wow gitu. Ya enggak. Biasa aja sih. Pertanyaan Nyai itu, apakah mungkin seorang Susilo Bambang Yudhoyono berani turun? Hah? Jadi presiden aja dia jarang turun ke rakyat. Ya, itu satu. Kedua, nih logikanya aja. Ya, Susilo Bambang Yudhoyono kalau pulang ke Cikeas, dari gerbang tol Cibubur itu sampai ke Cikeas itu ratusan sniper itu ditempatkan sampai masuk Cikeas. Bayangkan berapa anggaran negara dipakai hanya untuk mengawal kepulangan seorang Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu. Ya, itu saking parnonya. Kalau pemimpin yang baik nggak perlu ketat begitu, ya nggak? Itu aja. Nah sekarang kalau dia mau turun demo, mau pakai pasukan apa? Hah? Anak PAUD, anak TK maksudnya. Ya sekarang seberapa militan sih kader Demokrat? Seberapa militan? Nyai mau tanya. Paling kalian tuh hanya ngebacot di media sosial. Ya, kalau fight one by one, wah, Nyai sih jujur aja nggak yakin. Ya, nggak yakin. Karena jujur ya, partai yang betul-betul militansinya besar itu hanya ada di PDI Perjuangan. Kader-kadernya betul-betul itu berani mati untuk partai. Nah, beda dong ya dengan Demokrat. Tapi Nyai tidak membawa PDI Perjuangan dalam hal ini ya. Karena ini adalah statement pribadi Nyai gitu sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan sekali lagi, saya Dewi Tanjung tidak akan pernah meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Kecuali Susilo Bambang Yudhoyono mau meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia. Itu saja permintaan Nyai. Tidak perlu minta maaf sama Nyai. Nyai juga tidak perlu minta maaf sama Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Lalu masalah begini ya. Jangan hanya gara-gara anaknya gagal jadi menteri. Ya. Lalu sibuk tuh kesana kesini bermanuver politik. Padahal tadinya udah dateng ya, anaknya si AHY itu datang lebaran, ketemu Ibu Mega, ya cari-cari muka ya kan. Tuh datang ke SBY, cari-cari muka, ternyata nggak kepilih jadi menteri. Begitu anaknya nggak kepilih jadi menteri, langsung bapaknya yang baper. Ya sudahlah ya. Oke. Kepada teman-teman, ingat ya, RUU Ciptaker itu bukan mensengsarakan buruh atau rakyat. Justru itu cara pemerintah memutus mata rantai mafia yang ada di birokrasi. Jadi sebenarnya mereka-mereka yang selama ini suka makan uang-uang calo-calo, itu mereka panik karena nggak bakal dapat duit lagi. Ya, nah sebenarnya RUU Ciptaker ini justru banyak akan membantu masyarakat dan para pekerja dan akan memberikan angin segar datangnya investor-investor baru. Jadi cerdas ya, kita harus cerdas menyikapi hal ini. Jangan begitu, jangan kemakan hoax. Hoax itu kan kita udah tahu siapa yang bikin, ya. Nah, kepada para buruh, saudaraku, kalian itu bekerjalah yang baik. Ya, jangan sampai kalian itu termakan hoax dan diprovokasi oleh orang-orang yang nggak benar. Nanti kalau kalian PHK, apakah orang-orang itu akan memberikan kalian makan? Tidak, kalian yang akan sengsara, ya.
Hanya gara-gara 1 hari itu kalian bisa di PHK loh. Karena kalian sudah merugikan perusahaan orang. Belajarlah yang cerdas dalam menyikapi setiap berita-berita yang ada. Merdeka Indonesia.